Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 381. Apakah 3 hari masih sempat? Gadis jelek itu menekan pinggiran topinya dengan pelan, sambil menatap meja sana dengan getir. Lalu dia mengambil semangkuk nasi putih dan memakannya dengan penuh kebencian. Mengapa beberapa wanita yang genit itu juga bisa menyukai Qin Lang? Apakah mereka mengerti Qin Lang? Gadis jelek itu adalah Qin Zhu, adik sepupunya Qin Lang, gadis yang pernah berjualan kebab. Qin Lang, aku hanya melihatmu secara sembunyi dari belakang. Aku tidak akan mengganggumu. Aku adalah adik sepupumu dan tidak bisa memiliki pemikiran lainnya lagi, tetapi aku sudah merasa bersyukur. Gadis jelek itu memasukkan nasi ke dalam mulutnya dan setetes air mata mengalir ke dalam mangkuk nasinya dengan tanpa suara. Dia juga tidak memiliki respons apapun. Dulunya, para turis di air terjun Hukou masih bisa mendekati orang tua yang misterius itu di tepi sungai Huang, tetapi hari ini sudah berbeda. Di tepi air terjun yang paling ujung, orang tua itu masih bersemedi di sana, tetapi saat mereka ingin mendekatinya, tiba-tiba mereka dihentikan oleh beberapa orang. Kami adalah turis. Mengapa kalian tidak membiarkan kami melihatnya dari dekat? Kami hanya datang untuk melihat air terjun Hukou. Jika kalian tidak membiarkan kami melihatnya, bukannya kami sudah sia untuk datang ke sini? Apakah masih ada hukum di sini? Tidak tahu mengapa beberapa turis itu meneriaki orang yang menghentikan mereka. Maaf, di sini tidak terbuka untuk umum, kalian bisa melihatnya dari sudut lain. Sekelompok pria berbaju hitam berbicara bahasa Mandarin yang tidak terlalu standar. Nada bicaranya sangat sopan, tetapi tindakan mereka sangat kasar. Banyak turis yang telah dihentikan oleh mereka. Apakah masih ada hukum di sini? Siapakah kalian? Apakah kalian punya hak penegakan hukum? Tindakan kalian ini termasuk penaklukan objek wisata secara terbuka. Apa yang ingin kalian lakukan? Tentu saja, para turis merasa sangat senang dan mengeluhnya dengan marah. Beberapa pria itu tidak berbicara lagi, kedua tangannya diletakkan di belakang punggung dan sikapnya dingin. Saat melihat ke arah luar, itu memberi orang sejenis perasaan yang sangat berbahaya, apalagi saat Jack yang berotot datang. Tatapannya yang kejam itu langsung mengejutkan para turis. Lengannya terbuka di saat musim dingin dan tatapannya memancarkan cahaya yang kehausan darah, yang tampaknya bukan orang baik. Ada beberapa turis yang penakut sudah melarikan diri. Siapakah orang-orang ini? Tampaknya seperti orang jahat di dalam televisi. Lebih baik untuk tidak memprovokasi mereka. Setelah Jack bertarung di Tiongkok, dia mencemooh aliran dan organisasi bela diri Tiongkok sekarang. Kekerasannya yang biasanya di geng pemuda Tiongkok sudah terungkap tanpa penyembunyian apapun. Awalnya, sedikit kesopanan dan keanggunannya sudah terhapus bersih oleh kearoganannya. Orang-orang telah mengakui kenyataan ini dan berjalan bolak-balik di luar garis penjagaan. Tentu saja, juga bukan semua orang yang tidak bisa masuk. Ada banyak orang berjubah panjang dan berjaket magua yang berjalan masuk ke dalam. Sekilas bahwa mereka adalah anggota dari dunia bela diri, apalagi juga cukup banyak orang yang berpakaian seperti ini. Gusa juga telah dihentikan di luar. Dia dan Peng Meng sudah menunggu selama lebih dari sebulan, tetapi pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa mendekati tepi sungai Huang, yang membuat mereka marah. Tetapi mereka juga tidak berani mengoceh secara terbuka. Sebaliknya, mereka memilih untuk menelepon ke divisi setempat. Di dalam panggilan, divisi setempat berkata bahwa Ketua Zan ingin mengadakan pertarungan bela diri di Hukou. Gusa dan Peng Meng sudah mengetahui hal ini sejak lama. Menurut pendapat dari Zan Wuya, turis biasa tidak diizinkan untuk mendekatinya, agar tidak melukai orang yang ikut terlibat. Gusa menutupi panggilannya dengan marah. Orang di belakangnya ada Song Suer, Peng Meng, Long Yan dan lainnya. Apakah mereka tidak bisa mendapatkan beberapa lembar tiket masuk? Apa yang harus kita lakukan, Gusa?
Long Yan merasa sedikit cemas. Mereka sekarang mengesampingkan dendam di dalam hati mereka masing-masing dan berkumpul untuk melihat Qin Lang. Bukannya mereka sudah sia-sia jika tidak bisa masuk ke dalam. Apakah ada orang yang seperti kalian? Apakah ketua itu telah mengendalikan seluruh Sungai Huang? Menurutmu itu adalah mendominasi bukan? Itu namanya angkuh, merampas. Gusa meludahnya dan langsung meneriakinya. Jack, biarkan mereka masuk. Terdengar sebuah suara dari kejauhan yang telah mengejutkan keempat wanita cantik itu. Sebenarnya, mereka bisa melihat orang tua itu yang sedang duduk bersemedi, hanya saja orang tua itu terlihat seperti secuil hitam kecil. Saat dia berbicara, mengapa dia seolah-olah berada di samping mereka? Apakah kamu telah mendengar kataku? Kata Gusa sambil menghadap ke atas langit. Dia merasa bahwa dirinya sendiri telah melihat hantu. Benar, orang-orang bela diri bisa mendengar suara dari ribuan mil, apalagi jarak yang begitu dekat, hehe. Secuil hitam kecil itu bersuara dan suara tawanya sedikit bergema. Song Suer adalah orang pertama yang sudah tidak tahan. Dia mendorong penjaga itu dan melangkah masuk ke dalam. Kemudian keempat wanita cantik itu masuk ke dalam satu persatu. Namun, hati mereka terasa ngeri. Orang tua itu begitu hebat, apakah Qin Lang benar-benar bisa menang? Peng Meng adalah seorang gadis yang sangat cermat. Ketika dia masuk, dia merasa bahwa ada dua mata yang penuh dengan rasa dengki sedang menatap mereka di restoran Sungai Huang. Benar, itu adalah Qin Zhu. Dia menggunakan identitas sekte bela diri untuk masuk dan duduk di tengah Sungai Huang. Ada orang tua menghadap ke arah Sungai Huang. Postur tubuhnya seolah-olah tidak bergerak. Orang lainnya yang datang untuk melihatnya juga hanya bisa duduk di mana saja, karena tidak ada tempat duduk di atas batu yang luas ini dan hanya ada beberapa karpet kecil. Semua orang berkumpul bersama dan Zan Wuya duduk bersemedi di tengah, yang terlihat seperti orang-orang yang sedan sembilan. Mengelilingi seseorang yang mereka hormati. Bagaimana cara mereka untuk bertarung? Apakah mereka bertarung di tebing ini? Bagaimana jika mereka jatuh ke dalam Sungai Huang? Tanya Gusa dengan bingung. Gusa tidak mengerti dan semua orang juga tidak begitu mengerti. Mengapa Han Wuya memilih untuk memulai pertarungan yang mengguncang dunia ini di tepi Sungai Huang? Master bela diri itu memiliki keterampilan yang sangat kuat. Takutnya seluruh kamar di sini akan hancur dalam beberapa kali pukulannya. Seorang guru bela diri di sebelah Gusa mengingatkannya. Hah, apakah dia begitu hebat? Song Suer terkejut sampai mulutnya terbuka lebar. Semua orang merasa bahwa itu terlalu dibesar-besarkan. Bagaimanapun, itu juga merupakan pertarungan antar manusia dan tidak akan seperti Saint Seiya yang akan menghancurkan planet. Ada sedikit kesan menghina dan remeh di tatapan Song Suer. Yang dia bicarakan adalah orang tua itu. Di depan pintu masuk unit perawatan intensif di rumah sakit Yanjing, Zhong Jiushen menatap pintu dengan khawatir. Dia lebih mengkhawatirkan Zhong Yu daripada memperhatikan pertarungan yang tak tertandingi itu. Namun, kabarnya sudah tersebar. Apakah Qin Lang masih sempat untuk pergi ke Hukou? Perjanjiannya selama 3 hari dan hari ini sudah hari ketiga. Mereka berdua tidak makan ataupun minum di dalam sana. Jika tidak ada Zhong Jiushen yang mengawasinya di samping pintu, takutnya staf medis akan mendobrak pintu untuk masuk. Zhong Jiushen memiliki kepercayaan yang ajaib terhadap Qin Lang. Meskipun dia mengira bahwa pada dasarnya sudah tidak bisa diselamatkan, tetapi dia masih menuruti kata-kata Qin Lang. Pintunya sudah terbuka. Zhong Jiushen dan sekelompok dokter segera berjalan masuk ke dalam dan merasa tercengang oleh adegan di depan mereka. Suasana di dalam kamar itu hangat seperti musim semi. Aura membunuh dan perasaan mental yang sangat dingin itu telah menghilang sama sekali. Jenis kehangatan ini bukanlah jenis kehangatan yang tidak alami, melainkan sejenis karakteristik iklim seperti bumi yang kembali bersemi dan segala sesuatu yang kembali bersemarak. Qin Lang berdiri sambil memunggungi tangannya dan wajahnya membawa sedikit senyuman.
sedangkan orang yang berbaring di atas ranjang bangsal adalah seorang gadis yang memiliki rambut hitam berkilau, kulit halus dan tanpa bekas noda di wajahnya, yang terlihat sangat cantik. "Apakah sudah selesai?" tanya gadis itu dengan lembut. Tatapannya masih membawa sedikit rasa kasihan. Qin Lang telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menghidupkan kembali si gadis itu. Saat ini, bahkan orang besi sekalipun juga tidak akan tahan bukan. Bab 382. Sebuah perahu di tengah sungai Huang. "Tenang saja, kita semua baik-baik saja," kata Qin Lang sambil tersenyum, karena Qin Lang tidak pernah menyerah pada Zhong Yu, dia malah mendapatkan berkah yang tersembunyi dan telah menembus makna sebenarnya dari seni bela diri yang diciptakan oleh nenek leluhur itu, yang membuatnya telah masuk ke satu alam yang baru. Qin Lang sekarang sudah mengerti bahwa mengapa istana Yao Yue memiliki status yang sangat tinggi di mata para master bela diri di seluruh dunia. Seni bela diri ini benar-benar tidak dapat diprediksi, sedangkan generasi berikutnya hanya tahu sedikit saja. Saat ini, Zhong Zhaoshen tidak bisa menahan rasa gembira di dalam hatinya dan kemudian dia memeluk Zhong Yu sambil menangis. Para perawat di sekitarnya bahkan lebih terkejut dan memegang mulut mereka sendiri satu persatu. Setelah beberapa saat, Shen Hanshan, dokter yang paling terkenal di rumah sakit Tianjing dan kepala rumah sakit Chen berjalan kemari. Mata mereka terbelalak dan menyaksikan adegan yang luar biasa ini di depan mereka. Kemudian mereka menggenggam tangan Zhong Zhaoshen dengan erat. "Ajaib, sungguh ajaib. Ini adalah adegan yang bisa dicatat dalam sejarah kita. Tuan Qin, jika kamu tertarik untuk bergabung dengan rumah sakit Tianjing kami, aku percaya bahwa kamu pasti bisa membuat sebuah pencapaian medis yang sangat luar biasa." Kepala rumah sakit Chen merasa bahwa dirinya sendiri tidak begitu gesit lagi. "Tuan Qin, aku sangat tertarik dengan keterampilan medis Anda dan berharap bisa mendapatkan ajaran dari Anda untuk menyelesaikan beberapa kebingunganku yang sudah lama ada." Shen Hanshan yang begitu terkenal membungkuk dalam-dalam ke arah Qin Lang, dengan sikap yang sangat tulus dan sopan. Qin Lang menanggapinya dengan tersenyum. Dia benar-benar tidak tertarik untuk menjadi seorang dokter saat ini, tetapi dia telah memahami maksud hati dari semua orang ini yang menghargainya. Lagi pula, Zhong Yu selalu dirawat oleh mereka selama beberapa hari ini. Jika cara perawatannya salah, Zhong Yu juga tidak akan kembali pulih dengan begitu lancar. "Kakak Zhong, kamu cepat lihat." Tidak tahu sejak kapan perawat itu membawa cermin dan meletakkannya di depan wajah Zhong Yu dengan penuh gembira. "Apakah ini adalah aku?" Zhong Yu sedikit tidak bisa mempercayainya, lalu dia menyentuh wajahnya sendiri dengan tangan putihnya yang lembut. Di dalam cermin, dirinya sendiri terlihat lebih cemerlang. Kedua matanya secerah berlian dan terlihat anggun, yang membuat wajahnya sepenuhnya adalah yang paling cantik di seluruh negeri. Zhong Yu yang dulu tentu saja adalah gadis cantik yang paling menakjubkan, tetapi kecantikannya yang sekarang telah melampaui yang biasa, yang membuat orang melihatnya sampai melupakan diri sendiri dan tergila-gila oleh kecantikannya. Tentu saja, siapapun juga tidak bisa mengenali bahwa dia adalah Zhong Yu. Tidak peduli dari aura, warna kulit dan fitur wajahnya, semuanya itu telah terjadi perubahan yang sangat indah. Sedangkan Qin Lang juga terlihat sangat tampan, dengan pesona yang sangat menakjubkan, yang telah melampaui penampilannya yang sebelumnya. Setelah mencoba untuk menggerakkan tubuhnya, Qin Lang telah mendapatkan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya, apalagi kekuatannya telah bertambah kuat. Dia jelas bisa merasakan reaksi fisiknya dan reaksi otaknya, yang semuanya dalam kondisi optimal. Sedangkan fungsi tubuh Zhong Yu juga telah mengalami perubahan yang sangat menakjubkan. Shen Hanshan segera memeriksa Zhong Yu dan membuktikan bahwa tubuhnya adalah tubuh dari seorang atlet yang top. Bahkan semua organ tubuhnya jauh beberapa kali lebih baik daripada atlet yang sudah berlatih selama sepanjang tahun. Qin Lang diam-diam membuka telapak tangannya dan hanya melihat ada sesuatu yang seperti jarang laba-laba di tangannya, yang menempel di telapak tangannya dengan dingin. Ini adalah jaring es yang akhirnya dia ekstrak dari tubuh Zhong Yu. Energi bintang utara. Qin Lang sedikit menyeringai.
Udara dingin dari daerah utara inilah yang membuat Zhong Yu sangat tersiksa. Saat perlahan gemetar, energi dalam itu berubah menjadi es dan berubah lagi menjadi udara. Cahaya dingin melintas di mata Qin Lang. "Zhan Wuya, aku datang." Qin Lang mengangguk dan tersenyum pada semua orang. Zhong Yu sepertinya tahu dengan niat Qin Lang, kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menarik sudut baju Qin Lang dan berkata, "Apakah kamu ingin meninggalkanku lagi?" "Aku akan segera kembali, Zhong Yu," kata Qin Lang dengan yakin. "Bisakah aku memohon padamu? Lupakanlah dendam itu semua," Zhong Yu sedikit memohon padanya. Seandainya jika Han Wuya ada di sampingnya, Zhong Yu pasti akan terus mengedipkan matanya untuk mengisyaratkan Zhan Wuya segera kabur. "Tidak bisa, dia telah menyentuh wanitaku dan dosanya tidak bisa diampuni. Aku pasti akan membuatnya tahu." Qin Lang sama sekali tidak melembut. "Aku akan menemanimu." Zhong Yu menggigit bibirnya dan hendak ingin turun dari ranjang. "Tidak, Zhong Yu, tunggulah aku, kamu. Istirahatlah dengan baik." Qin Lang mengulurkan tangannya dan menekan bahu Zhong Yu ke bawah dengan pelan. "Saudara Qin Lang, apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Zhong Zhaoshen sangat mengkhawatirkan keselamatan Qin Lang. Dia secara pribadi telah menyaksikan kehebatan Zhan Wuya dan hatinya merasa tidak tenang. Qin Lang menyeringai dan tidak menjawabnya. Dia berjalan keluar sambil memunggungi tangannya dan meninggalkan kerumunan orang yang menatapnya dengan kosong di dalam kamar bangsal. Di tepi Sungai Huang, ada banyak pendekar bela diri yang datang dari segala penjuru dunia, yang bercampuran dengan orang kulit putih, kulit hitam dan kulit kuning. Pertarungan ini telah menarik begitu banyak orang untuk menyaksikannya, yang bisa sebanding dengan salah satu pasar manapun, apalagi sekarang adalah musim dingin di daerah utara, yang membuat setiap pejalan kaki tiba-tiba merasa ketakutan. Benar, alasan utamanya adalah reputasi Zhan Wuya yang terlalu tinggi, yang membuat hampir semua pendekar bela diri merasa kaget. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Seiring berlalunya waktu, setiap orang melihat jamnya sendiri. Hingga matahari sudah terbenam, suara ombak di Hukou masih terdengar, tetapi tidak ada satu orang pun yang menunjukkan ekspresi yang tidak sabar. Tidak peduli apakah mereka berada di luar atau di dalam, mereka semua akan fokus sambil menunggu kedatangan Qin Lang. Bahkan ekspresi di wajah mereka terlihat sangat mengesankan, terutama belasan ninja Jepang yang mengenakan seragam karate dan duduk dalam kondisi angin yang dingin dengan serius, seolah-olah mereka sedang menantikan upacara yang paling sakral di dunia. Saat ini, mata Zhan Wuya yang selalu terpejam tiba-tiba terbuka, lalu dia memiringkan telinganya untuk mendengar suara dari Sungai Huang. Para pendekar bela diri yang duduk melingkar di sekitarnya juga berdiri satu persatu dan kemudian terdengar sebuah suara. "Qin Lang. Itu adalah Qin Lang. Qin Lang sudah datang." Ada kehebohan di dalam dan di luar tempat. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh Sungai Huang dalam waktu sekejap. Satu persatu dari para pemimpin dan ketua sekte bela diri yang sangat dihormati di daerah setempat, menjulurkan lehernya dan menatap Sungai Huang itu yang terus mengalir deras. Peng Meng mencoba untuk berdiri lebih tinggi dan ingin melihat orang impiannya yang telah lama dia tunggu, tetapi dia hanya melihat air sungai yang mengalir deras dan sama sekali tidak melihat bayangan Qin Lang. Ombak yang besar itu menunjukkan bahwa sesuatu hal yang menakutkan akan datang, seolah-olah sebuah perahu yang mengalir dari hilir di tengah suara raungan ribuan pasukan, yang berguling di tengah ombak. Mungkinkah itu adalah Qin Lang? Sudah mendekat, sudah perlahan mendekat, semua orang menjulurkan leher mereka untuk melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa itu. Ada seorang anak muda tampan yang berdiri sambil memunggungi tangannya di atas perahu, yang berpacu di atas ombak yang sangat tenang, yang membuat ombak terus bergelombang naik turun, seolah-olah sepertinya sama sekali tidak mempengaruhi suasana hati dari anak muda itu. Penampilan itu jauh lebih agung daripada Zhan Wuya yang duduk bersemedi di tepi sungai seperti kayu mati selama puluhan hari. Dengan suara cekrek penuh, dengan suara rana kamera di tempat. Terlalu muda, terlalu tampan, muda, kuat,
takjub dan makmur. Seorang sastrawan berseru dengan penuh semangat, ketika langkah kaki Qin Lang yang menginjak perahu menjadi lebih intuitif, ada suara jeritan gadis di daratan. Mata Long Yan, Peng Meng dan Song Suer penuh dengan air mata, seolah-olah ada keinginan impulsif melompat ke Sungai Huang untuk menyambut Qin Lang. Bab 383. Aku datang. Bukannya itu Qin Lang. Mengapa dia terlihat sedikit berbeda? Kata Song Suer dengan sedikit ragu-ragu setelah perahu Qin Lang semakin mendekat. Tampaknya Qin Lang jauh lebih tampan dari sebelumnya bukan? Apalagi tubuhnya juga jauh lebih tinggi, tetapi mengapa kulitnya berubah menjadi putih dan halus? Gusa juga telah melihatnya dan mengungkapkan kebingungannya. Peng Meng juga telah melihat anak muda itu yang sedang berjalan menyusuri ombak di Sungai Huang. Ada kesan keyakinan di sudut mulutnya, yang tidak ada dari sebelumnya. Singkatnya, Qin Lang terlihat jauh lebih menarik, semua orang menjadi sedikit bengong. Sesaat dan berharap dia adalah Qin Lang-nya mereka. Suasana hati mereka sangat kacau. Hanya Qin Zu yang berjingkat-jingkat untuk melihat pria yang tampan itu dan memutuskan bahwa pria itu adalah orang yang tidak pernah bisa dia lepaskan selama ini. Jiwa tidak akan pernah berubah. Qin Lang, kamu sudah datang. Qin Zu menatap air sungai yang bergelombang itu dengan tergila-gila. Perahu kecil itu berjalan melalui ombak seperti anak panah dan Qin Lang berada di atas perahu. Saat ini, orang tua yang duduk bersemedi di atas tepi sungai tadi, perlahan berdiri dan rambut putihnya berkibar-kibar saat tertiup oleh angin. Pada akhirnya, wajahnya menghadapi semua orang, tetapi tak terduga bahwa wajahnya sehalus wajah anak muda, postur tubuhnya tampaknya lurus. Dia yang berbaju hitam terlihat agung dan kokoh, dia adalah ketua dari geng pemuda Tiongkok, Zhan Wuya, yang dijuluki sebagai pahlawan pertama yang tak terkalahkan. Qin Lang, akhirnya kamu sudah datang. Aku sudah menunggumu di Sungai Huang selama puluhan hari. Tampaknya kamu berbeda hari ini dan menginjak air untuk datang. Bagus, bagus. Suaranya yang sangat besar bergema di muara Sungai Huang, seolah-olah lonceng besar menahan suara deru sungai yang mengalir di bawah, yang membuat orang merasa memekakkan telinga. Suara dari "bagus, bagus" itu terus bergema di sekitarnya. Peng Meng sangat ketakutan sampai dia buru-buru menutupi telinganya, seolah-olah pusat gravitasinya tidak stabil dan hendak jatuh ke tanah. Qin Lang yang berada di atas Sungai Huang mendongak dan berkata, "Zhan Wuya." Orang tua itu sedikit mengangguk, "Aku sendiri." "Bagus. Aku datang untuk membunuhmu." Saat dia berbicara, ombak yang besar menggulung. Kedua kaki Qin Lang menginjak perahunya dengan pelan dan melompat dari bawah tebing ke tepi sungai. Perahu kecil itu telah kehilangan pemiliknya dan tiba-tiba terguling oleh ombak yang besar. Setelah terbalik beberapa kali di sungai, perahu itu telah dihancurkan oleh arus air sungai dan tiba-tiba menghilang. Orang-orang menghirup udara dingin. Air sungai begitu bergolak, sedangkan Qin Lang seolah-olah sedang berjalan di tanah. Apalagi tidak ada bagian yang basah di tubuhnya. Keterampilan seperti apa yang dia miliki benar-benar tidak sia-sia jika bisa melatih keterampilan bela dirinya sampai kondisi yang seperti ini. Demi menepati janjinya dengan tepat waktu, Qin Lang membeli sebuah perahu kecil dan langsung menyusuri di sepanjang sungai menuju Hukou. Tetapi dengan cara yang bebas bepergian seperti ini, takutnya tidak ada orang yang berani untuk mencobanya. Hahaha, anak muda dari Tiongkok telah muncul seorang pahlawan, takutnya tidak ada orang yang berani berkata untuk membunuhku selain kamu. Bagus, bagus. Zhan Wuya tidak merasa kesal, melainkan dia merasa sedikit gembira. Dia telah berada di dunia selama puluhan tahun dan saingannya hanya ada sedikit orang. Dia duduk di bagian utara sendirian pada setiap harinya dan hatinya terasa sangat kesepian. Karena tidak ada orang yang bisa bertarung dengannya, jika Qin Lang tidak tahan dengan serangannya, maka tidak ada gunanya baginya untuk bertindak. Sebaliknya, malah ada sejenis perasaan yang canggung. Suara dari "bagus,
Bagus, itu masih bergema di air pasang yang menderu, suaranya juga tidak kalah dari suara air sungai. Qin Lang terlihat sangat tenang dan santai. Dia melihat ke atas langit dan meraung, yang membuat suara bagus itu terhanyut oleh suara raungannya. Suara raungannya terdengar jelas, megah dan sangat enak untuk didengar dan aura yang agresif dalam suara Zhan Wu yaitu telah menghilang tanpa jejak. Qin Lang, kamu memang tidak mengecewakanku. Zhan Wu yang menunjukkan sedikit rasa terkejut dan kemudian dia tertawa. Ketika dia duduk bersemedi, dia bagaikan pohon mati, tetapi sekarang dia tiba-tiba melesat seperti anak panah yang tajam dan kabut putih yang terhampar di atas tebing, bangar. Diikuti dengan suara yang keras dan memekakkan telinga itu, Qin Lang sudah berada di atas udara. Kecepatannya elegan dan tak terkendali. Itu adalah jurus tapak tujuh Yao Yue yang misterius dari leluhur istana Yao Yue, di mana saat kedua telapak tangan dari kedua orang bertemu di udara, itu akan membuat seluruh daratan terjadi bencana besar dan tebing seolah-olah akan runtuh. Setelah beberapa kali jurus berturut-turut, keduanya melesat ke belakang seperti anak panah yang tajam. Postur tubuh Qin Lang terlihat anggun, sedangkan Zhan Wu yang melompat seperti macan tutul, yang membuat jantung orang berdebar-debar untuk melihatnya. Bahkan lupa untuk sorak-sorai, keduanya berdiri lagi dan tidak ada yang lebih unggul dalam serangkaian pertarungan tadi. Ketika Qin Lang menyimpan telapak tangannya, penampilannya yang tampan membuat orang tercekik dan alis matanya terkesan sangat dingin, jantung Peng Meng berdebar kencang. Dia berpikir, Qin Lang, meskipun hari ini aku sudah mati, tetapi aku juga merasa sangat bahagia, karena pikiranku telah direbut olehmu dan sudah hampir gila. Sebaliknya, Qin Su malah memelototi Zhan Wu Ya dengan kejam, seolah-olah dia siap untuk menggigit Zhan Wu Ya setiap saat. Zhan Wu Ya, ketujuh telapak tangan ini adalah suara drum untuk menghantar kematianmu. Kamu telah menyinggung Zhong Yu, itu sudah berarti telah menyinggung dewa kematian. Mata Qin Lang melejit. Hahaha, Qin Lang, kamu sebagai penguasa istana Yao Yue memiliki wanita yang tak terhitung jumlahnya di sekitarmu, bagaimana bisa kamu terpesona oleh seorang wanita biasa? Di dalam dunia bela diri, berapa banyak orang yang bisa melatih sampai duniaku dan duniamu? Sayangnya, kamu telah terjerat dalam hal duniawi, cinta itu bisa menyebabkan kekacauan. Sayang sekali. Zhan Wu Ya merasa gembira dan sekaligus kasihan. Yang selalu dia pikirkan selama seumur hidupnya adalah seni bela dirinya. Jelas dia tidak tertarik pada Zhong Yu ataupun lainnya yang disebut oleh Qin Lang. Sebaliknya, dia merasa Qin Lang sedang membuat keributan dan hanya terjebak oleh cinta. Tentu saja, tujuan Zhan Wu Ya menggunakan energi bintang utara untuk Zhong Yu adalah merangsang Qin Lang untuk datang bertarung. Jika Qin Lang menyelamatkan Zhong Yu, maka kekuatannya pasti akan banyak termakan. Bahkan jika tidak terselamatkan, emosi Qin Lang juga akan sangat terpengaruh. Zhan Wu Ya berpikir ke depan dengan niatnya yang bahaya. Dia sudah melakukan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh Qin Lang, hanya saja, hasil dari tindakan ini benar-benar sulit untuk dibayangkan oleh Zhan Wu Ya. Reaksi Qin Lang terhadap penyakit Zhong Yu sebagian besar sejalan dengan seni bela diri yang didirikan oleh pendirinya. Sebaliknya, itu malah membuat kekuatannya berkembang pesat dalam waktu 3 hari dan telah mencapai tingkat yang tak terbatas. Oh, jika kamu telah melepaskan duniawi di dalam hatimu, mengapa kamu jauh-jauh datang ke Tiongkok? Bukannya kamu ingin membalas dendam untuk saudara-saudaramu di dalam geng? Apakah kamu tidak ingin membalas dendam lagi? Kata Qin Lang. Hehe, ada banyak orang di dalam geng, tidak masalah jika sudah mati. Beberapa orang. Semua cinta, kebencian dan permusuhan hanyalah jenis kekacauan di dalam hatiku. Seni bela diri adalah arti yang sebenarnya dari keabadian. Zhan Wu yang mencibir, orang-orang diam-diam mendengar percakapan di antara keduanya. Setelah mereka mendengar bahwa Zhan Wu ya sangat meremehkan orang-orang dalam gengnya, hati mereka terasa menggigil. Zhan Wu ya selalu menyebut seni bela diri
Tetapi sebenarnya dia adalah orang yang berdarah dingin, takutnya keturunannya juga tidak sepenting statusnya sendiri di dalam dunia bela diri. Kalau begitu, hidup atau matinya orang lain hanyalah kucing atau anjing yang mati di dalam matanya. Saat ini, Zhan Wuya menyeringai dan matanya memancarkan cahaya dingin. Tetapi jika kamu menantang statusku dan mencegah aku muncul di Tiongkok, aku akan membunuhmu dan sekaligus membuktikan seni bela diriku kepada seluruh dunia. Setelah itu, Zhan Wuya melebarkan tangannya seperti burung peng besar dan bergegas menuju Qin Lang. Kali ini, postur tubuhnya jauh lebih cepat. Tatapannya terkesan tak terduga, yang penuh dengan niat membunuh. Dia bertarung bersama Qin Lang dalam waktu sekejap, bangar. Kedua telapak tangan dari keduanya saling bersatu satu sama lain dan kedua kaki mereka terbang. Tiba-tiba, ada angin puyuh yang menggulung tanah, lalu keduanya terbang di atas air terjun Hukou dengan kekuatan yang hebat. Saat keduanya turun ke bawah, Zhan Wuya tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Jari kakinya mengetuk permukaan air. Dengan pelan, bagaikan hewan air yang meluncur di permukaan air, kemudian dia bergegas menuju Qin Lang sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Semua orang tetap diam dan diam-diam berkata bahwa keterampilan Zhan Wuya di atas permukaan air juga demikian dan kekuatan dari keduanya benar-benar tidak ada bedanya. Boom, boom, boom. Ombak di Sungai Huang telah dirangsang oleh kekuatan yang sangat kuat dan dipadatkan menjadi dua telapak tangan raksasa yang menjepit ke arah Qin Lang. Kedua telapak tangan ini sepenuhnya dipadatkan dari energi asli Zhan Wuya. Ombak yang bergolak itu malah benar-benar mematuhi perintahnya dan memadat menjadi kedua telapak tangan seperti baja halus yang kokoh, yang akan menjepit Qin Lang sampai hancur. Belah. Bab 384. Mengubah energi menjadi pedang. Qin Lang berteriak sambil mengunci jari-jarinya menjadi pedang dan menggoresnya. Hanya melihat arus air Sungai Huang yang berlawanan itu langsung berubah menjadi pedang, yang langsung membelah kedua telapak tangan raksasa itu menjadi dua bagian. Telapak tangan raksasa yang seperti baja halus itu tidak bisa menahan serangan pedang dari Qin Lang. Setelah energi aslinya sudah habis, telapak tangan raksasa itu meledak menjadi hujan dan tersebar ke lembah sungai. Saat ini, serangan agresif Zhan Wuya yang kedua telah muncul. Zhan Wuya mengepal tangannya menjadi tinju. Di dalam tirai hujan itu, hanya melihat sebuah energi dalam yang bergolak, melintasi kekosongan, seperti pelangi putih di udara, yang menarik bekas panjang dan membunuh Qin Lang yang sedang meluncur di atas permukaan air. Boom! Qin Lang kembali memadatkan pedangnya lagi dan ujung pedang yang bersinar itu menebas energi dalam Zhan Wuya. Kali ini, energi dalam Zhan Wuya sangat kuat. Setelah ditebas sekian lama, energi dalamnya baru saja dihancurkan oleh pedang itu. Kali ini, keduanya yang saling bertarung menjadi kaget. Zhan Wuya tidak menyangka bahwa Qin Lang menjadi begitu kuat, sedangkan Qin Lang juga terkejut bahwa energi bintang utaranya Zhan Wuya berada di luar dugaannya. Alasan Qin Lang sedikit terkejut adalah karena dia telah menemukan bahwa energi yang dipadatkan oleh Zhan Wuya dari ombak raksasa di Sungai Huang dan sesungguhnya tidak banyak berbeda. Telapak tangan raksasa dan energi dalam putih itu sama-sama pedang tajam untuk membunuh orang. Jika bukan Qin Lang, orang biasa pasti sudah mati lebih awal dan tersapu oleh air terjun. Juga bukan tidak masuk akal bahwa kamu yang masih muda bisa menjadi penguasa di istana Yao Yue. Aku telah merendahkanmu sebelumnya, kata Zhan Wuya sambil mengangguk. Oke, terimalah seranganku ini. Qin Lang melangkah maju dan menginjak ombak besar yang bergegas ke arahnya. Dia menempati posisi yang tertinggi, lalu mengayunkan jari tangannya menjadi pedang dan muncul pedang biru yang sepanjang beberapa meter di air sungai Huang yang keruh. Saat ini, Zhan Wuya melambaikan lengan bajunya dan terus-menerus terbang di Hukou. Hanya melihat serangkaian tirai air yang transparan naik ke atas langit dan berubah menjadi dinding air di mana-mana. Dinding air ini telah memadatkan energi bintang utara, bahkan jauh lebih kokoh daripada dinding yang sebenarnya.
tetapi ketika pedang Qinlang melewatinya, dinding air itu terbelah seperti potongan tahu satu persatu. Seni bela diri apa-apaan ini? Ekspresi di wajah Zhan Wuya sedikit berubah dan postur tubuhnya melambung tinggi. Setelah dia mundur puluhan meter, dia baru bisa melarikan diri dari serangan pedang itu. Pedang itu tidak berhenti dan menghantam tepi tebing di lembah sungai, itu malah memotong tebing secara besar-besaran, yang membuat tanah dan bebatuan terjun ke dalam ombak di Sungai Huang, yang terlihat sangat mengerikan. Pedang ini dibuat oleh nenek leluhurku pada ribuan tahun yang lalu, namanya adalah Han. Pedang naga sabit. Aku masih belum berlatih dengan mahir. Jika tidak, sudah cukup untuk membunuhmu dengan satu pedang ini, kata Qinlang sambil menghela nafas. Zhan Wuya mengelus telapak tangannya dan mengaguminya. Pedang naga sabit benar-benar terlihat seperti bulan sabit yang berwarna biru. Pemikiran dari leluhur di istana Yao Yue benar-benar luas dan dalam, sedangkan energi bintang utara yang kulatih ini adalah energi naga yang sesuai dengan namanya. Jurus ini benar-benar dibuat untukku. Meskipun pendirimu itu berpikiran luas, tetapi dia selalu memikirkan pria. Hehe, seni bela diri yang mencolok tetapi tidak praktis. Wajah Zhan Wuya menunjukkan kesan sarkasme, tetapi kesan dingin di dalam matanya bahkan terlihat lebih buruk. Jelas dia sudah bertekad untuk membunuh Qinlang segera. Qinlang terus berguling-guling di tengah ombak, tetapi tiba-tiba ada cahaya kebencian yang dingin muncul di matanya. Meskipun dia tahu bahwa niat dari Zhan Wuya adalah memprovokasinya, tetapi Qinlang masih marah dan berteriak, "Kamu menghina leluhurku, aku akan membunuhmu sampai hancur berkeping-keping." Kemarahan yang mengerikan itu menggulung langit, tetapi kata-kata Qinlang terdengar sangat jelas dan sangat membekas di hati setiap orang, yang membuat semua orang merasa takut dan merinding. "Lia, kamu ingin membunuhku, tetapi sayangnya kamu telah memilih tempat yang salah. Apakah kamu pikir bahwa aku mengajakmu ke Hukou untuk melihat pemandangan? Keterampilanku tidak bisa lepas dari kata air. Aku telah menciptakan energi bintang utara di atas lapisan es kutub utara. Aku selalu mempelajari transformasi biokimia air sepanjang hari. Jika kamu berani datang, itu sudah berarti cari mati." Sambil berkata demikian, Zhan Wuya menginjak ombak dengan pelan, lalu dia melenturkan jari tangannya seperti membelai kecapi Cina, di mana suara kecapi itu menjadi semakin tinggi dan gelisah. Sesaat, kabut hujan itu telah menyelimuti Qinlang. Suara kecapi itu sangat luar biasa dan sepertinya ombak itu telah memahami suara musik dari Zhan Wuya. Diikuti dengan suara kecapi, pada akhirnya gelombang kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, seperti panah dan busur silang ataupun puluhan pasukan yang berlari kencang. Suara kecapi ini terkesan mendominasi, yang menunjukkan ambisimu untuk mendominasi dunia bela diri, kata Qinlang sambil tertawa. Pedang di tangannya naik ke atas lagi dan masih dalam bentuk pedang naga sabit. Hanya saja kali ini pedang itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga kuning yang mengibas-ngibaskan kepala dan ekornya dan mewarnai langit menjadi warna air Sungai Huang. Tubuh Qinlang dibungkus oleh naga kuning itu. Semua busur silang itu telah tersedot ke dalam tubuh naga kuning dan tidak ada satupun busur silang yang mengancam Qinlang. "Qinlang, kamu sudah kalah." Zhan Wuya yang sedang menghadapi naga kuning itu malah bahagia. Dia mengembunkan tangannya dan hanya melihat bahwa langit yang penuh dengan air sungai itu berubah menjadi air hujan lagi, yang langsung berpusat pada Qinlang. Bahkan naga kuning yang diubah dari energi asli Qinlang juga berubah menjadi ribuan pedang dan panah, yang menyapunya dengan kecepatan bagaikan kilat. "Pergi!" Qinlang berteriak keras dan kedua tangannya tiba-tiba terkepal erat. Sebuah pedang yang sepanjang 40 meter langsung membelah ribuan pedang dan panah itu sampai menjadi sebuah jalan. "Zhan Wuya, energi dalammu itu tidak bisa menghancurkanku. Lebih baik keluarkan jurusmu yang paling kamu banggakan." Qinlang melambaikan kedua tangannya. Naga kuning yang telah dihancurkan oleh Zhan Wu
Ia tiba-tiba kembali ke jiwanya dan tiba-tiba menaikkan ke arah Zhan Wuya di udara. Ekspresi di wajah Zhan Wuya mulai serius. Kesombongannya yang awalnya telah menghilang dan digantikan oleh rasa waspada. Dia awalnya berpikir bahwa Qin Lang si anak muda itu telah menerima beberapa jurusnya, tetapi bagaimana mungkin energi dalam Qin Lang bisa sebanding dengan dirinya sendiri yang sudah lama berlatih selama puluhan tahun. Setelah energi dalam Qin Lang menjadi semakin lemah, dia akan membunuhnya secara langsung, tetapi sekarang tampaknya kekuatan Qin Lang sangat kuat dan sama sekali tidak ada tanda-tanda yang berkurang. Oke, kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat jurusku sendiri. Zhan Wuya melepaskan 10 jari tangannya, lalu muncul 10 energi putih dan dingin yang muncul dari ujung jarinya. Secara tiba-tiba, seperti kawat berduri yang berkilau angin, yang hendak menutupi kepala Qin Lang. Bagus. Qin Lang menyilangkan kedua tangannya, seolah-olah bertambah sebuah pedang panjang di tangannya. Pedangnya muncul lagi, bahkan jika ada sesuatu benda yang paling kokoh di dunia ini, pedang panjang itu juga termasuk barang yang tak terkalahkan dan bisa menghancurkan segalanya. Qin Lang, apakah menurutmu jurusku begitu sederhana? Zhan Wuya mengubah kedua tangannya menjadi cakar dan hanya melihat garis putih yang tak terhitung jumlahnya berubah dari energi bintang utara yang keluar dari cakarnya, yang langsung menyelimuti ngarai Sungai Huang, terutama air terjun Hukou. Suasana yang bergejolak ini tiba-tiba terasa seperti telah menekan tombol hening. Udara yang sangat dingin itu telah menyelimuti semuanya dan air sungai tampaknya telah memasuki zaman es, yang membeku dalam waktu yang singkat. Naga kuning di tangan Qin Lang melayang ke udara dan akarnya terlihat jelas. Naga kuning itu telah menjadi sebuah patung es raksasa dan melayang di atas Sungai Huang. Saat ini, hampir semua orang merasa tercengang. Setelah sekian lama, tidak ada satupun yang berpikir untuk memotret pemandangan yang menakjubkan ini. Semua orang tercengang sampai bengong. Qin Lang juga membeku dalam es utara di dalam air Sungai Huang yang begitu luas. Dia terlihat seperti secuil hitam kecil, yang sama sekali tidak ada tanda kehidupan. Semuanya telah berhenti, seolah-olah waktu juga berhenti. Ada keheningan di daratan sungai Huang. Pada akhirnya, Qin Lang tidak bisa mengalahkan Zhan Wuya si master yang mendominasi itu dan langsung terpisah dari dunia. Bab 385. Naga terbang di atas langit. Hahaha. Zhan Wuya melihat ke atas langit dan tertawa. Suara tawa ini mengguncangkan dunia, bahkan air Sungai Huang yang membeku pun terguncang oleh suara tawa itu. Qin Lang, energi bintang utaraku ini diambil dari udara dingin kuno pada ribuan tahun yang lalu. Bagaimana? Apakah rasanya lebih enak daripada pedang naga sabitmu itu? Saat Zhan Wuya tertawa, tangannya masih tidak rileks. Dia mengubah kedua tangannya menjadi cakar lagi dan hanya melihat garis putih yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar lagi, yang berubah menjadi jaring langit untuk menelan secuil hitam kecil di dalam es yang ekstrim itu, bahkan patung es yang berbentuk naga raksasa itu juga ditusuk oleh garis tajam. Saat ini, sepertinya Qin Lang sudah tidak bisa hidup lagi. Energi bintang utara ini adalah inti dari kehidupan Zhan Wuya dan kekuatan yang dia banggakan. Setelah sekian lama, akan masih ada orang yang mengingat seni bela diri dari pendahulunya. Qin Lang sepertinya telah menjadi jarahan Zhan Wuya dan jatuh ke lembah Sungai Huang. Beberapa wanita cantik di atas tebing berdiri bersama dan air mata mereka jatuh seperti hujan. Sedangkan Qin Zu hendak ingin melompat ke bawah tepi ngarai. Dia tahu bahwa dirinya sendiri sama sekali tidak bisa menyentuh Zhan Wuya si master bela diri itu, tetapi ini adalah sebuah sikap. Dia ingin menggigit Zhan Wuya dengan keras dan kemudian mati. Hais, Zhan Wuya terlalu hebat. Dia benar-benar terlalu hebat. Orang di dalam kerumunan menghela nafas. Orang yang bisa menggunakan energi aslinya sampai tingkat ini, benar-benar tidak ada bedanya dengan dewa. Setelah aku menyaksikan pertarungan ini, lebih baik aku pulang dan bertani dengan jujur. Seorang pendekar bela diri yang berjanggut panjang
Kembali sadar dalam pertarungan yang intens tadi dan berulang kali mengaguminya, beberapa ninja Jepang berlutut di tanah dengan sungguh-sungguh, sambil mengucapkan kata-kata yang murah hati. Tampaknya mereka sedang mengungkapkan rasa kagumnya atas kematian Qin Lang. Semua orang melihatnya sampai kagum tadi. Hampir tidak ada orang yang merasa kagum tadinya, seperti kata pepatah bahwa setelah mendengar jalan di pagi hari, seseorang mungkin akan mati dengan puas di malam harinya. Di depan kedua master bela diri ini, mereka yang berdebat seperti monyet yang berkelahi dengan bodoh dan berpikiran sempit. Di antara kedua belah pihak yang saling bertarung, selalu ada satu pihak yang mati. Sebenarnya, semua orang yang hadir di tempat sudah lama menduga bahwa Qin Lang pasti akan mati dan kenyataan itu hampir tak terhindarkan. Sosok orang yang penting sudah meninggal dan setiap orang mengucapkan sebuah kalimat pepatah yang terkenal dari zaman kuno. Angin bertiup kencang, sungai Yi begitu dingin dan pahlawan akan pergi selamanya. Hais, meskipun Qin Lang sudah kalah hari ini, tetapi postur heroiknya akan disebar secara turun-temurun untuk disembah dan dikagumi seperti ksatria di zaman kuno oleh generasi yang akan datang. Meskipun dia sudah mati, tetapi dia mati dengan mulia. Semua orang mengangguk dengan setuju. Di antara mereka, ada beberapa praktisi yang berpikir bahwa jika bisa melawan sosok tokoh bela diri seperti Qin Lang dan Zhan Wuya, bahkan mati juga termasuk sebuah kemuliaan yang tertinggi. Sebaliknya, orang-orang memiliki rasa iri yang tak bisa dijelaskan terhadap Qin Lang. Gapruk, gapruk. Saat ini, terdengar suara gunung dan sungai yang pecah. Qin Zu menarik kembali kakinya ke arah lembah sungai. Hanya terdengar suara keras yang memekakkan telinga dan seluruh sungai yang telah menjadi es sudah mulai retak. Ini, apakah itu adalah manusia? Seorang pendekar bela diri tingkat tinggi menunjuk ke arah air terjun Hukou dengan jari tangannya yang gemetar. Boom! Zhan Wuya terkejut. Sungai yang besar itu seperti binatang di langit dan tiba-tiba terbuka. Ada seseorang di dalam sungai yang terbang lurus ke atas dan menginjak patung es yang berbentuk naga. Naga kuning itu tiba-tiba mengibas-ngibaskan kepala dan ekornya dan kembali mengembun menjadi uap air yang sangat besar, sedangkan orang itu bergerak melintasi naga dan pedang di tangannya diayunkan secara vertikal dan horizontal. Sungai Huang telah digores oleh ujung pedangnya dan gletser itu dibombardir sampai retak, yang memperlihatkan air sungai di bawahnya. Bahkan juga memperlihatkan dasar sungai Huang yang penuh dengan lumpur kuning. Perkembangan dari situasi ini telah melampaui imajinasi semua orang, bahkan sutradara besar dari film Hollywood pun tidak bisa membayangkan bahwa adegan yang begitu indah ini akan dipentaskan. Dalam kenyataannya, air terjun Hukou telah tersapu oleh pedang dan segera mendapatkan kembali semangatnya, tetapi Zhan Wuya masih tetap tenang. Kedua tangannya terjerat dengan cepat dan mencoba untuk membekukan Qin Lang dan naga di bawah selangkangannya. Lagi, saat menghadapi jaring langit yang luar biasa itu, mata Qin Lang bersinar terang. Aku hanya melatih sebagian jurus dari nenek leluhurku, apalagi aku tidak punya banyak waktu. Jika aku lebih banyak berlatih, apakah aku bisa membiarkanmu gila di sini? Tetapi bahkan satu jurus ini juga sudah cukup untuk menghadapimu. Jika kamu punya jurus, apakah aku tidak mempunyainya? Kedua tangan Qin Lang saling menggenggam dan tiba-tiba ada pedang panjang yang melonjak ke langit di tangannya, yang tampaknya seperti dewa di langit. Kemudian, naga di bawah selangkangan Zhan Wuya tiba-tiba mengeluarkan suara erangan. Mulutnya tiba-tiba terbuka dan energi dari udara dingin kutub utara milik Zhan Wuya yang awalnya diserap olehnya telah berubah menjadi ribuan pedang dan panah dan kemudian ditembakkan keluar. Bagaimana bisa seperti ini? Ekspresi di wajah Zhan Wuya akhirnya berubah. Energi bintang utaranya hanya bisa digunakan secara bebas oleh dirinya sendiri, tetapi bagaimana bisa Qin Lang mengendalikan udara dingin kutub utaranya ini dalam waktu sekejap? Namun, tidak tahu bahwa Qin Lang sebenarnya hanyalah mengandalkan kekuatan Zhan Wuya untuk mencapai tujuannya sendiri, seperti sebuah tinju yang ditinju ke arah dinding dan tinju itu juga bisa menerima kekuatan yang sama, hanya itu
saja, hanya saja rasa ketakutan Zhan Wu yang mulai bergerak kuat dan energi dalamnya menjadi lemah. Pedang di tangan Qin Lang yang berada di atas punggung naga itu juga menyapu ribuan pedang. Zhan Wu ya terus-menerus melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan serangkaian anak panah air yang transparan, tetapi panah air itu sekeras baja tahan karat. Panah itu berdentang dan berbenturan dan juga ingin menghindari pedang yang mendekat, tetapi hanya melihat panah air yang bergegas menuju betis Zhan Wu ya dan langsung tembus. Telapak kaki Zhan Wu ya melemas dan jaring langit yang baru saja dia buat telah dibelah sampai hancur oleh pedang itu, yang tampaknya sudah tidak bisa membentuk jaring lagi. Zhan Wu ya, apakah kamu masih punya jurus lainnya? Qin Lang mengendalikan naga air dalam gulungan yang indah di udara, yang menarik perhatian semua orang untuk melihat ke atas. Semua orang sedang berpikir, jika aku bisa berlatih sampai tingkat bela diri Qin Lang, apakah aku masih harus bekerja keras dalam hidup ini? Zhan Wu ya menyeringai. Dia baru saja ingin menjawabnya, tetapi dia melihat mulut naga raksasa itu memuntahkan sesuatu. Kali ini, energi bintang utara di dalam perutnya yang seperti jaring langit dan panah terbang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sebuah pedang panjang yang berwarna kuning. Saat ini, matahari sedang bersinar di atas langit. Pedang panjang yang besar itu bersinar dengan sedikit cahaya matahari dan menyapu seluruh ngarai sungai Huang. Serang. Qin Lang menjentikkan jari tangannya, dan pedang panjang yang mengguncangkan dunia itu langsung diayunkan ke bawah. Hanya melihat Zhan Wu ya yang sangat serius mengangkat telapak tangannya ke atas, seolah-olah dia ingin mengandalkan pengangkatannya untuk menghindari ujung pedang panjang itu yang tajam. Dia sedang menggunakan semua kekuatannya di seluruh tubuhnya, pakaiannya membengkak dan rambut putihnya berdiri dengan tegak, seolah-olah dia sedang mengangkat beberapa raksasa yang tak tertahankan dengan kekuatan alam yang sangat kuat. Hari itu, Zhan Wu ya mengangkat Ding. Wajahnya tidak merah, nafasnya tidak terengah-engah dan tidak ada masalah padanya, tetapi sekarang wajahnya sudah memerah dan telapak kakinya sudah gemetar. Dia telah menggunakan energi bintang utaranya sampai ekstrim. Pedang panjang itu seperti naga, boom, 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 sampai hancur berkeping-keping dan berturut-turut berubah menjadi anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Puff. Energi asli Zhan Wu ya yang paling terakhir sudah habis. Tubuhnya yang awalnya didukung oleh energi dalamnya telah berubah menjadi tubuh fisik, tetapi meskipun demikian, Zhan Wu ya masih menginjak permukaan air untuk menghancurkan ratusan ribu anak panah air yang berkedip-kedip. Qin Lang, apakah menurutmu reputasiku ini palsu? Teriak Zhan Wu ya. Aku sudah berlatih di kutub utara yang dingin selama puluhan tahun. Jika aku tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan itu dan tidak memiliki keterampilan yang kuat, bagaimana mungkin aku bisa hidup sampai hari ini? Bab 386. Sebenarnya aku hanyalah orang biasa. Benarkah? Ekspresi wajah Qin Lang terlihat acuh tak acuh. Dia melompat dari punggung naga ke dalam air. Saat menurunkan lengan bajunya, naga itu berguling di udara dan tiba-tiba berubah menjadi pedang naga. Energi dari pedang itu melonjak ke atas langit. Saat pedang itu diangkat dengan tinggi-tinggi, Qin Lang telah mendapatkan kembali ketenangan saat dia berada di atas perahu. Saat ini, semuanya sudah terkendali dan Qin Lang berkata dengan dingin. Zhan Wu ya, apakah kamu masih berani menghina Zhong Yuku? Setelah Zhan Wu ya mendengar nama Zhong Yu, ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah. Rambutnya yang putih mengembang dan tatapannya jauh lebih serius dari sebelumnya. Dia telah merasakan perasaan di ambang keputusasaan. Qin Lang tidak pernah melupakan Zhong Yu-nya sendiri. Seluruh tubuh Qin Zu gemetar. Dia merasa sangat bahagia dan juga merasa sangat sedih. Gadis-gadis lainnya seperti Peng Meng dan lainnya diam-diam menyukai Qin Lang, tetapi mereka juga merasa iri pada gadis yang beruntung itu.
Semua orang menatap kedua pria yang tak tertandingi itu bersaing di Sungai Huang dengan kosong dan tidak tahu bagaimana untuk mengomentari keajaiban yang tidak akan pernah muncul dalam mimpi ini. Situasinya berubah menjadi lebih buruk dan sepertinya Qin Lang telah menang. Tak terduga bahwa energi aslimu masih begitu melimpah. Apakah anak muda yang tak dikenal di Tiongkok begitu kuat? Maafkan aku yang seharusnya tidak menyentuh Zhong Yungu. Wajah Zhan Wuya terlihat pucat. Jika sosok master yang tertinggi seperti dia bisa mengucapkan kata-kata yang demikian, itu sudah hampir setara dengan menyerah dan memohon pengampunan, tetapi ekspresi wajah Qin Lang masih terlihat acuh tak acuh dan tidak berubah. Pedang panjang menebas di udara. Saat ini, energi asli Zhan Wuya pada dasarnya sudah habis dan wajahnya terlihat gelap cepat lari. Guru! Teriak Jack di tepi sungai dengan kuat, seluruh tubuh Zhan Wuya gemetar. Dia adalah master yang setingkat dunia dan generasi pahlawan yang pertama. Bagaimana bisa dia rela untuk mati? Selagi masih ada tanda kehidupan, itu berarti masih ada harapan, apalagi muka juga tidak ada. Pentingnya di mata pendekar bela diri. Hanya melihat postur tubuh Zhan Wuya mundur dan itu adalah kekuatannya yang paling terakhir. Saat dia melonjak, itu juga terlihat sangat mengejutkan. Itu hampir sama dengan kecepatan angin, yang terbang dari bawah tebing ke atas. Kemanakah kamu melarikan diri? Ada suara teriakan di belakang. Qin Lang juga menyimpan energi aslinya dan berubah menjadi tubuh fisik, kemudian dia menghalangi Zhan Wuya di depan. Zhan Wuya langsung meninjunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi Qin Lang sama sekali tidak menghindarinya. Dia meraih tinju Zhan Wuya, lalu memutarnya sekaligus dan lengan Zhan Wuya seperti pohon yang meledak, yang terciprat dengan darah. Tidak, di saat-saat terakhir dari pertarungan itu, Zhan Wuya memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dan tangan kanannya langsung patah. Kemudian dia melarikan diri bagaikan cicak yang memutuskan ekornya untuk bertahan hidup. Namun, Qin Lang sama sekali tidak bermaksud untuk melepaskan Zhan Wuya. Kemudian kaki Qin Lang menendang dada Zhan Wuya dan kekuatannya seperti truk berat yang lewat. Puff! Zhan Wuya memuntahkan darah. Tubuh yang dia latih di kutub utara sudah rentan terhadap Qin Lang, seperti angin yang bertiup dan berkibar di lembah sungai. Lalu setelah berjuang beberapa kali di dalam ombak sungai, dia langsung hancur berkeping-keping dan terhanyut oleh ombak. Ada keheningan di tempat. Tidak ada satupun yang berbicara dan semua orang menyaksikan semuanya ini dengan tercengang. Apakah Zhan Wuya sudah mati? Tidak tahu siapa yang bertanya dengan begitu kaget. Sudah mati. Seorang pendekar bela diri dari Sichuan melihat ke arah tebing dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Semua orang segera melihat anak muda yang melompat ke atas dan berdiri di tanah. Keduanya telah menandatangani kontrak hidup dan mati dan Zhan Wuya sudah menandatanganinya lebih awal. Tatapan yang sangat hormat dan tempat yang tidak ada sedikit pun suara tepuk tangan. Jauh lebih terasa hormat daripada suara tepuk tangan yang penuh. Orang-orang masih mengingat pertarungan yang luar biasa ini. Siapapun juga tidak ingin menjadi orang yang pertama untuk menghancurkan mimpi yang luar biasa ini. Saat Qin Lang berjalan kemari, semua orang menundukkan kepalanya, seperti sedang menghormati orang yang terhormat ini. Murid-murid dari geng pemuda Tiongkok menyelinap pergi dengan tenang. Jack yang sedang berduka, bahkan langkah kakinya tidak berani bersuara. Dia tahu bahwa mudah bagi Qin Lang untuk membunuhnya tanpa meninggalkan jejak sama sekali dan Qin Lang juga tidak perlu memikul tanggung jawab hukum apapun. Tentu saja, hukum sudah tidak lagi penting bagi Qin Lang. Menurut suasana hatinya sebelum datang, dia pasti akan membunuh semua orang dari geng pemuda Tiongkok yang hadir, karena aura keagungan Qin Lang yang terlalu kuat, hampir tidak ada wartawan yang berani mendekatinya. Saat ini, Long Yan memanggilnya tanpa ragu-ragu. Qin Lang. Qin Lang menoleh dan melihat Song Suer, Peng Meng dan Long Yan saat ini. Dia tersenyum pada Long Yan. Giginya yang putih dan sudut mulutnya yang sedikit melengkung telah meninggalkan kenangan abadi bagi semua orang yang hadir di tempat. Sebenarnya, Qin Lang hanyalah orang biasa. Dia tidak ingin disembah ataupun
ditakuti oleh orang lain. Mengapa kalian di sini? Wajah Qinlang kembali tersenyum lagi. Kami semua datang untuk melihatmu. Mata Long Yan berbinar, tampaknya dia sangat gembira dan tidak tahu harus berkata apa. Qinlang telah melihat beberapa kenalan lamanya ini, tetapi dia sama sekali tidak melihat Qin Zhu si adik sepupunya, gadis jelek yang hendak akan mati untuknya. Para wanita jalang, munafik. Qin Zhu mengertakkan giginya dan rasa cemburu di dalam hatinya tidak bisa ditahan. Tidak ada siapapun yang tahu bahwa gadis kecil yang menjual kebab itu telah berubah menjadi begitu pencemburu sekarang, bahkan masih ada sedikit keji. Tetapi aku telah mengorbankan hidupku untukmu, kakak sepupu. Qin Zhu menghela nafas dengan panjang. Dia menarik topinya ke bawah dan tidak ada rencana untuk bertemu dengan Qinlang. Keuntungan untuk naksir pada seseorang adalah tidak peduli hatimu milik siapa. Aku bisa mundur dan menjadi pejalan kaki yang pendiam di semua tatapan kerumunan orang. Qinlang tidak banyak bicara. Pemikirannya sebenarnya sangat sederhana, bahwa dia akhirnya telah membalas dendam untuk Zhong Yu. Qinlang buru-buru meninggalkan lokasi itu dan meninggalkan sekelompok orang yang gemetar untuk mengumumkan kabar yang mengguncang bumi, Zhan Wuya sudah mati. Kabar kematian dari pengaruh yang tak tertandingi itu di dunia Hongmen telah menyebar ke seluruh dunia seperti badai. Untungnya, Jack itu sudah bergegas ke Amerika Utara dengan cepat. Jika tidak, geng pemuda Tiongkok hampir akan kehilangan semua fondasinya dalam waktu beberapa hari. Dulunya, Zhan Wuya adalah tokoh utamanya geng pemuda Tiongkok, tetapi sekarang semuanya sudah tidak ada. Lagi alasannya adalah karena geng pemuda Tiongkok telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak bisa disinggung, yaitu Qinlang. Di kota Yanjing, Song Zongping duduk di dalam rumah dengan bengong. Sejak kematian Song Yi, pikirannya berubah menjadi sangat banyak. Dia sering duduk sendirian. Tuan, apa yang harus dilakukan oleh keluarga Song untuk kedepannya? Tanya seorang bawahan dari keluarga Song dengan ragu-ragu. Apakah itu masih perlu dipertanyakan? Song Zongping menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Meskipun kita sekarang curiga bahwa Song Yi dibunuh oleh keluarga Zong sekarang, satu persatu dari kalian semua telanlah kabar itu ke dalam perut. Mengapa? Bawahan itu tampaknya bingung. Idiot, Song Zongping mengucapkan kata kasar yang langka. Bukan semua orang di dunia ini yang bisa kita singgungkan. Jika kita membalas dendam untuk Song Yi, maka itu hanya bisa membuat semua orang di keluarga Song kita mati. Tidak ada satu orang pun yang akan selamat.